Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi Bapak nggak begitu ini ya Pak di peresmian Holosi. Enggak, pakai motor sorangan anggur peresmian gunting gitu apa susahnya sih? Murah. Makan pakai timbel udah selesai. Apa? Ya seremoni apa susahnya? Kita seremoni misalnya ngeresmiin sekolah. Kan nggak usah pakai biaya gede, tinggal datang ke situ. Iya. Ya kan? Mau gunting aja. Nggak usah pasang tenda segala. Datang, ngobrol, selesai udah. Lebih enak. Sederhana juga. Sederhana. Atau seremonial nanti peresmiannya digabungkan, saya mah tetap di gedung Pakuan, seremonial aja itu via Zoom, tuk 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 tuk, oh seremoni selesai. Ini antara via Zoom dengan yang offline di hotel dan sebagainya itu juga menjadi pilihan. Ya, Pak? Begini, kan kita sudah teknologi digital, kita sudah punya Zoom meeting. Kalau sudah punya Zoom meeting, ngapain sering diundang dikumpulin? Kan kita sudah punya teknologi, cukup Zoom. Kalau cukup Zoom berarti stay di kantornya masing-masing. Perintah tinggal dilaksanakan. Ngapain harus kumpul lagi? Yang penting message Kita ini memang bangsa kita ini boros ya Pak. Ya WA ya disamperin Pak. Itu Pak. Bangsa kita ini boros. Ya Zoom meeting ya pertemuan. Kayak ke pacar gitu. Pacaran aja cukup video call. Kencan aja bisa lewat video call sekarang. biasanya suka kurang kena gitu Pak emosinya. Ya iya, tapi sekali-kali boleh Pak, karena manusia Indonesia ini adalah manusia berkumpul Pak. Manusia, wah Indonesia itu kalau nggak kumpul begini nggak asik. Tapi nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan biaya. Tidak menimbulkan biaya. Nah, gini deh, gini saya kasih contoh. Saya beberapa kali kan bikin acara di sini, ngundang bupati lah, ngundang itu orang makan, kan murah. Saya juga bisa bayar. Kan nggak mahal, kan murah. Ikan tinggal nyiuk, goreng lauk pakai sambal, enak. Apain sih? Kan menjadi mahal ketika dibuat perencanaan, kegiatan, jumlah orang sekian, makannya nasi bok 75.000 kali sekian, itu yang jadi mahal. Ini para pegawai ini di Indonesia itu yang saya pernah jadi bupati, problemnya selalu itu. Dia punya duit itu dari tempat kerjanya, dari meja kerjanya, gitu kan? Tapi meja kerjana pepes, can aya APBD ngaganti kaca, can diganti tak pegawai teh. Ya kan? Iya. Punya laptop untuk kerja. Ya kan? Anak nama dipanggilikeun laptop nu 15 juta ke kuliah. Laptop manehna mah can aya ti anggaran negara beli laptop teu diganti-ganti. Salah itu. Jangan dulu beli laptop anak, beli laptop punya kita dulu. Karena laptop punya kita menghasilkan duit untuk beli laptop anak. Jadi kalau ingin punya telur, maka bukan telurnya yang kita puja, ayamnya yang kita puja. Itu Pak. Nya ayamna, ayam lintung ke endogan Pak. Logan ya? Iya, sama dari dulu kursi yang paling bagus itu adalah kursi di ruang kerja saya. Itu dari dulu, Pak. Dibanding dengan kursi di rumah. Kenapa? Karena kursi yang paling bagus di ruang kerja itu menghasilkan kursi di rumah. Anaknya di rumah ya? Iya dong. Yang harus kita puja itu adalah ruang kerja kita. Dari situ. Karena rezeki kita dari situ. Jangan rumahnya bagus, kantornya jelek, jangan. Kantor harus lebih bagus dibanding rumah. Pak, di beberapa perangkat daerah juga ada yang melaksanakan beberapa kajian, Pak. Bikin kajian tentang pembangunan sektor A, sektor B, rencana proyeksi ke depan dan sebagainya. Apakah kajian ini juga mungkin sesuatu yang perlu
didorong atau kemudian perlu diarahkan juga, Pak? Ya, kajian-kajian ini harus mengarah pada hal yang produktif, bukan hanya kajian boboongan. Ya. Kan saya tahu kebiasaan di pemerintah itu bikin kajian, tapi kajiannya adalah proyek kajian. Proyek kajian. Bawah kajian. Bukan kajian yang mengarahkan pada sebuah produk, bukan. Proyek kajian, yang saya kajian mah geus we. Beres. Kajian tentang tentang pengembangan kawasan industri terpadu, kajian tentang penanganan bencana alam, kajian. Karena di Indonesia itu sarjana itu tujuannya bukan buat skripsi. Bukan skripsi untuk kemajuan. Begitu skripsinya sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, selesai tugas. Skripsinya ditunda. Sudah. Teu nyaho skripsina eusina naon. Itulah Indonesia. Judulnya ge hilap deui. Jadi kita Indonesia ini doktor, profesor banyak, ya kan? S1, S2 banyak. Tapi kan mereka yang bergelar S1, S2 dan S3 itu kan tidak semuanya punya produk. Produknya ada karya tulis. Produknya adalah karya tulis, skripsi, tesis, disertasi. Produknya adalah itu. Nah, sekarang harusnya sudah mulai mengarah. Produknya aja bukan hanya karya tulis, tetapi karya tulis tuh melahirkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh publik. Implementasi dari. Iya. Artinya kajian yang dibuat oleh teman-teman perangkat daerah itu dibuat, disusun untuk kemudian Apa yang menjadi kebutuhan? Apa yang menjadi kebutuhan? Pastikan aja prioritas ke depan 5 tahun apa kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ya. Satu, misalnya kajian tentang angkatan kerja dan lapangan kerja, serapan industri. Riset itu sesuatu yang sangat penting dan harus mahal biayanya. Itu riset. Tetapi yang diperlukan tukang riset yang betul-betul tukang riset. Ada yang lain? Hah? Selain tukang riset? Ada, itu tadi tukang nyian kajian. Lain tukang riset. Saya itu. Dan itu riset itu penting ya, Pak? Penting di negara maju manapun riset itu paling utama. Kalau nggak ada riset gimana? Saya tadi ngomong dengan pelaku industri. Saya selalu nanya, di pabrik-pabrik di sekitarnya bangkrut, nggak ada yang bertahan lama. Saya bilang kok tempat bapak. Saya nanya pemikirnya siapa sih? Ada pak, pemikirnya ini namanya ini, keren banget. Terus saya bertemu lagi, ternyata dia keren. Kenapa kami maju dan kenapa industri kami bertahan dan jumlah orangnya semakin banyak, serapan karyawannya, karena duit yang kami peroleh kami bayarkan untuk riset dan kami investasikan lagi untuk perubahan-perubahan. Mesin kami dalam setiap tahun berubah, teknologi kami dalam setiap tahun berubah. Kenapa pabrik di sekitar kami bangkrut? Karena mereka tidak pernah memberi teknologi. Mereka puas dengan apa yang ada. Dan risetnya dibangun. Jadi Pemprov juga bisa seperti itu ya, Pak? Harus seperti itu. Kalau misalnya, kalau saya Pemprov begini, ada lembaga risetnya. Kalau di internalnya tidak ada yang ahli marketing, misalnya gitu loh. Ya. Ahli ini, ya udah ngambil dari luar aja tenaga riset itu. Kita biayai mereka untuk membuat riset. Itulah pentingnya nanti kerjasama dengan perguruan tinggi. Kan kita punya perguruan tinggi ternama. Luar biasa, Pak. Ada ITB, ada Unpad, kemudian ada UI. Saya nggak apa-apa, kita kasih duit yang banyak bagi perguruan tinggi itu. Tapi kita nggak boleh ngasihnya adalah ngasih duit bantuan penyelenggaraan. Yang saya inginkan adalah kita ngasih duit agar perguruan tinggi itu melakukan riset. Kalau kerjasama penyelenggaraan ya kita beda lagi, kan kita mau kasih beasiswa. Oh, itu beda lagi. Berdasarkan mahasiswa yang kerja di situ, yang kuliah di situ. Kita biayai berapa indeksnya per mahasiswa. Sama dengan yang lain. Gak ada masalah. Tetapi saya ingin adalah bantuan yang kita serahkan itu adalah bantuan peruntukan riset. Riset supaya. Iya dong. Misalnya pertama memberikan uang untuk membuat riset tentang tata ruang yang ideal di Jawa Barat berdasarkan gitu loh sejarah kebudayaan bangsanya dan kemudian juga merujuk apa yang dulu dimimpikan oleh Belanda ketika ada di kita. Kan kita harus akui perencanaan mereka benar.
kerjasama dengan ITB gitu. ITB misalnya, Planologi. atau dengan UI, atau dengan UI. UPAD, atau siapa aja. Sehingga saya ingin loh, saya tuh malah sekarang tuh ingin bertanya, dulu Belanda mimpinya apa sih tentang Jawa Barat? Pasti ada ya Pak? Pasti Belanda pasti punya blueprintnya. Apa sih mimpi Belanda tentang perkebunan? Apa mimpi Belanda tentang tata kelola perairan, tata kelola air, tata kelola irigasi, Kereta api. ya kereta api. Kemudian dia bikin Tarum Timur, Tarum Barat, ada Walahar Bendungan, ada Walahar. Apa sih mimpi dia itu dulu? Apa sih yang waktu itu mimpi dia belum tidak terwujud karena dianggap oleh kita kolonial? Pokoknya yang pikiran Belanda nggak boleh, sikat, habisi. Nggak bisa begitu. Orang bagus kok kalau dari sisi perencanaannya. Yang jelek itu kan menjajahnya. Ya. Tapi dia membuat gedung sate kan bener. Nah dulu ide Belanda tentang gedung sate itu apa? Konsep besar. Konsep di sekitarnya itu dari kota Bandung yang ada dalam pikiran Belanda waktu itu seharusnya seperti apa kota masa depan? Dan itu bisa digali oleh perguruan tinggi ya Pak? Perguruan tinggi dong. Karena kalau sama birokrat pusing juga Pak. Jangan Pak. Mohon maaf ya, birokrat itu pelaksana teknis, Iya. bukan pemikir. Kenapa? Karena birokrat tidak independen. Kenapa tidak independen? Bapak sehebat apapun pemikiran, tapi kalau pimpinan Bapak tidak sepemikiran dengan Bapak pinter nggak ada artinya. Siang ngomong anak bu aing pindahkan selesai. Selesai Pak ya? Lamun pemimpinan ngerti kan gagasan, lamun teu ngerti lamun cek aing soto. Aing gubernurna sia teh ngajedog siapa pegawai. Selesai Pak. Biarkan yang menjadi pemikir itu perguruan tinggi karena dia netral, Independen. dia independen. Jadi makanya saya ingin kayak penyusunan tata ruang itu serahkan aja total pada perguruan tinggi. Perguruan tinggi suruh lari ke Belanda. Sudah kita tinggal melaksanakan. Tapi kalau diserahin pada kita dibahas di DPRD, pendekatannya sudah politik. Tapi bukan berarti kemudian pure perguruan tinggi atau Ya gimana? artinya perguruan tingginya kita uji dong. Para anggota DPRD ya nanya sama konsultan perguruan tinggi itu, uji, sok beradu argumentasi, beradu gagasan. Ya kalau mereka lebih hebat, lebih dari kita, ya kita terima dong. Kita terima gitu. Kan nggak bisa gitu. Gagasan besar tidak bisa dibelokkan oleh politik. Kita punya OPD atau Dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pak, BP2D Pak, yang memang tugasnya juga untuk riset. Itu memang idealnya PKS dengan kerjasama dengan Perguruan tinggi sudah, dan suruh netral perguruan tingginya. suruh netral. Iya dong, dia suruh menganalisis. Masa kita didiagnosa oleh dokter, terus kita mengintervensi diagnosa dia. Tetapi meragukan diagnosanya boleh Pak. Dan kita harus membuat diagnosa pembanding Pak. Bila perlu perbandingannya ada 4 perbandingan, pilih yang paling rasional. Kenapa? Belum tentu juga diagnosa itu benar. Karena di Indonesia banyak yang ketika didiagnosa dioperasi, ketika dibawa ke tempat lain malah cukup minum obat. Belum tentu juga. Jadi makanya perlulah kajian ITB, kajian Unpar, kajian UI. Tambah lagi swastanya, kajian Unpar, kajian Maranatha, kajian mana? Ya udah perbandingkan. Kan selalu berdebat mereka, memperbandingkan. Jangan dikasih satu, Pak. Dibikin perbandingan. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Itu. Biarkan profesor bertengkar dengan profesor. Jangan profesor bertengkar dengan kita. Siap Pak. Jadi mungkin kajian kalaupun diefisiensikan adalah yang sifatnya proyek kajian. Proyek kajian, pro kajian digeserkan saja. Mereka kerjasama perguruan tinggi, biarkan perguruan tinggi yang membuat kajian. Yang berbentuk research, Riset. sesuai kebutuhan. Risetnya jangan pakai konsultan yang diarahkan, pakai konsultan gede dong, yang independen.
BUMD mana yang kita menguntungkan? BUMD infrastruktur, bikin pabrik hot mix sendiri, bikin pabrik AMP sendiri, bikin pabrik batching plant sendiri. Kita punya gunung sendiri, kita punya pasir sendiri, kita punya batu kapur sendiri. Tinggal beli alat-alat, kita punya insinyur tambang atau ahli pertambangan kalau bahasa saya. Kita tinggal beli alat, diolah oleh kita, dibikin oleh bangunkan oleh kita, maju. Pak, siapa yang memonopoli pembangunan seperti ini? Cina, Tiongkok. Muter satu. Cina ngambil gunung punya dia, diangkut pakai mobil yang dibuat oleh dia, dibangunkan oleh BUMN yang mereka, kemudian uangnya distorkan lagi ke negara, negara mengintervensi lagi, BUMN memodali, membangun lagi, setor lagi, dimodali lagi. Setelah di dalam negerinya full investasi masuk, dia bisa punya pabrik tekstil, menjual dengan dumping, harganya dijatuhin murah, bikin pabrik mobil, harganya dijatuhin murah, bikin pabrik sepatu aja dijatuhin murah, bikin pabrik handphone dijatuhin murah, risetnya berkembang terus. Orang semua sekarang tergantung ke Cina, nggak ada yang sanggup bersaing lawan Cina. Jualan kain, bersaing lawan Cina kalah. Jualan mobil bisa kalah bersaing lawan Cina. Teknologinya terus berkembang, duitnya banyak. Setelah duitnya banyak, dia bingung, duit lo bapak nggak butuh eueuh. Setelah itu apa lagi? Ekspansi dia. Bangun jalan tol, bangun pelabuhan, bangun bandara. Di mana-mana dia lakukan itu, bahkan sampai ke Amerika dibangun kan. Nah setelah itu ketika bangun, apakah ketika bangun dia dapat apa? Dia melebarkan sayap, perencanaannya dia punya, tenaga kerjanya dia punya, besinya dari dia, kawatnya dari dia, mobil molennya dari dia, semennya dari dia. Artinya kemandirian itu bisa dimulai dari Jawa Barat? Bisa. Saya bangun jalan tol, saya perhatikan, nggak usah susah bangun jalan tol, Pak. Gunung punya, Pak. Tanah perhutani di mana-mana, tanah PTPN di mana-mana untuk ngaruk tanah. Gunung batu ada, Pak. Tapi kalau kita kan ngeruk tanah kan disubkontraktor kan, Pak. Pada swasta kan, swasta khusus spesialis ngeruk sama nguruk tanah. Dia ngambil tanah kan PTPN. Saya mah pengalaman lah di kabupaten, Pak. Gini ya. Coba lihat oleh Bapak mungkin kata saya nggak tahu provinsi, di kabupaten. Kontraktor-kontraktor yang ikut tender. Dia punya perencana gitu? Nggak punya. Dia punya ahli gitu? Nggak punya. Kan lucu, Pak. Siapa yang suka bikin penawaran tender? Kan pegawai Pemda. Bukan si kontraktor. Mulikeun lah. Di luar itu kan kerja, menyiapkan penawaran. Ya kita jujur-jujuran aja, nggak boleh bohong-bohongan lagi. Udah memang begitu faktanya. Terus lucu lagi, Pak. Banyak kontraktor yang tidak punya alat, Pak. Di kontraktor kabupaten itu tidak punya stum, tidak punya molen, tidak punya stum kecil tuh, stum moles. Tidak punya itu, Pak. Tidak punya, Pak. Mereka sewa lagi ke Pemda, Pak. Itu paling lucu kan? Pemda nyewain stum ke kontraktor, yang kontraktor itu mengerjakan pekerjaan Pemda. Duit Pemda dikekontraktorin oleh kontraktornya, dibayarkan lagi menjadi ke Pemda pendapatan UPTD peralatan, pendapatan stum, pendapatan beko, pendapatan bulldozer. Makanya hasil akhirnya garoy. Atuh aik itu mah nya geus, atuh gawean ku Pemda. Ku sorangan, tapi kan nggak boleh menurut aturan. Karena ada batasan kan, yang disebut dengan swaklola itu batasannya sekian. Ini di daerah, di provinsi mungkin pemborongnya udah hebat-hebat punya ahli. Kalau di kabupaten kan banyak pemborong yang
tidak punya kantor, tidak punya alat berat, tidak punya tenaga teknis, tidak punya perencana, tidak punya orang tukang bikin penawaran.